Halo anak-anak SD Santo Markus yang Bapak banggakan. Pada hari ini kita akan belajar seni budaya dan prakarya ya. Di tema 6 ini, di subtema 1 kita akan belajar mengenai mengenal tangga nada pentatonis. Tangga nada pentatonis adalah tangga nada yang terdiri dari 5 nada pokok. Jadi penta itu artinya 5. Ton artinya nada. Jadi pentatonis itu tangga nada yang terdiri dari 5 nada. Tangga nada pentatonis biasanya digunakan pada musik daerah yang menggunakan alat musik tradisional seperti kelompok alat musik karawitan, Jawa, dan Sunda. Tangga nada pentatonis itu terbagi menjadi 2, yaitu pelok dan slendro. Apa itu tangga nada slendro? Tangga nada slendro adalah tangga nada yang memiliki 5 nada. Pada umumnya, tangga nada ini bersifat gembira, lincah, dan riang. Nah, ini tangga nada slendro yang terdiri dari 5 nada. Nadanya yaitu do, re, mi, sol, la, dan mempunyai interval atau jarak nadanya 1, 1, 1,5, 1, 1,5. Kemudian contoh lagu dengan nada slendro yaitu lagu Lir Ilir dari Jawa Tengah, Cincang Keling dari Jawa Barat, dan Cening Putri Ayu dari Bali. Nah, ini tentang tangga nada slendro. Sekarang kita akan mengenal tangga nada pelok. Tangga nada pelok adalah tangga nada yang memiliki 5 nada, digunakan dalam musik gamelan Jawa dan Bali. Nah, ini tangga nada juga pelok terdiri dari 5 nada. Tangga nada pelok biasanya ditulis dalam 5 nada. Ini tangga nada pelok. Nadanya terdiri dari bisa kalian lihat do, mi, fa, sol, si. Nah, ini yang domain digunakan dalam lagu daerah. Lalu interval nadanya yaitu 2,5, 1, 2,5. Nah, ini interval nadanya. Kemudian contoh lagunya yang menggunakan tangga nada pelok adalah lagu Gambang Suling dari Jawa Tengah, lalu Tari Bali dari Bali, lalu Jamuran dari Jawa Tengah dan Jawa Timur. Nah, ini contoh lagu yang menggunakan tangga nada pelok. Nah, tadi kita sudah belajar di subtema 1. Sekarang kita masuk ke subtema 2. Di tema 6 subtema 2. Nah, di sini kita akan belajar mengenai pola lantai lagi dalam tari daerah. Mungkin kita akan mengingat kembali tentang pola lantai. Pola lantai merupakan garis yang membentuk formasi penari saat melakukan gerak tari. Ada 2 pola
lantai pola dasar dalam pola lantai, yaitu pola lantai lurus seperti vertikal, ya, horizontal, diagonal, segitiga, dan zigzag. Dan ada satu lagi yaitu pola lantai melengkung, ya, yang bisa dikembangkan seperti menjadi pola lantai lingkaran, melengkung ke depan, melengkung ke belakang. Ya, itu pola lantai yang melengkung. Kemudian di sini ada gambar tentang tari topeng. Ya, tari topeng dari Jawa Timur itu menggunakan pola lantai vertikal saat menarinya. Jadi tari topeng itu menggunakan pola lantai vertikal. Nah, di sini ada gambar tari pendet. Ya, tari pendet dari Bali itu menggunakan pola lantai diagonal saat menari. Nah, kita dalam menari, kita juga boleh mengembangkan pola lantai tersebut. Ya, setiap pola lantai dapat dikembangkan menjadi beberapa pola lantai lainnya. Nah, ini contohnya tari saman yang memiliki pola lurus ke samping dan zigzag. Nah, tari saman ini dikembangkan menjadi pola lantai yang ke samping dan zigzag. Kemudian, pola lantai tersebut juga dapat berubah menyesuaikan irama musik atau gerakan yang berbeda dari sebelumnya. Nah, tari saman itu bisa dikembangkan juga selain pola lantai ke samping, juga dibuat zigzag. Nah, bagaimana kita meragakan hasil kreasi pola lantai? Nah, yang pertama, pola lantai horizontal dapat kamu kembangkan menjadi pola lantai vertikal atau bahkan pola lantai melingkar. Jadi, saat kamu menari, boleh kamu kembangkan lagi. Ya, kamu gabungkan dengan vertikal dan melingkar. Lalu saat mengembangkan pola lantai, kamu harus melakukan dengan kompak agar terlihat menarik. Ya, kamu mungkin pernah beberapa melihat tarian-tarian daerah, khususnya seperti jaipong, itu pola lantainya biasanya sering berubah-ubah karena dikembangkan mengikuti irama musiknya. Tapi yang perlu kalian perhatikan adalah harus kompak, ya. Nah, itu tadi pelajaran subtema 2. Sekarang kita masuk ke subtema 3. Ya. Di subtema 3 di sini kita akan belajar lagi mengenai apa? Gambar cerita. Ya, pada sampul depan buku. Dan sebelumnya kita juga sudah belajar di semester 1 ya. Nah, sekarang kita ingat-ingat kembali. Yang pertama itu gambar cerita adalah gambar yang digunakan untuk menjelaskan maksud suatu cerita. Jadi, gambar itu digunakan untuk menjelaskan maksud suatu cerita. Nah, gambar sampul depan buku juga memiliki ciri-ciri. Ciri-cirinya adalah yang pertama, gambar berisi tentang isi buku. Yang kedua, gambar yang disajikan harus menarik. Yang ketiga, terdapat judul buku yang ditulis dengan ukuran huruf lebih besar dari tulisan lainnya. Dari nama penulis dan nama penerbit buku. Jadi ukurannya judul itu lebih besar dari nama penulis dan nama penerbit buku. Yang keempat, warna yang digunakan dapat menarik perhatian. Jadi warna itu harus dapat menarik perhatian para pembacanya. Nah, perhatikan gambar berikut. Ya. Jadi kita lihat gambar berikut. Yang pertama, itu gambar tersebut termasuk gambar cerita yang ada pada sampul depan buku. Lalu gambar tersebut berisi ilustrasi 2 orang anak
sedang mendengarkan musik dari telepon genggam dan alat pemutar musik. Gambar tersebut menunjukkan kemajuan zaman komunikasi digital. Ya, bisa kalian lihat di gambar di samping ya. Di sini tentang gambar anak yang menggunakan alat komunikasi digital. Nah, di sini dalam membuat gambar cerita, jangan lupa tentang teknik pewarnaan. Dalam mewarnai gambar cerita, ada beberapa teknik yang dapat kita gunakan, antara lain sebagai berikut. Nah, ini pernah ya kita pelajari. Yang pertama, teknik basah. Teknik basah pewarna yang digunakan, contoh pewarna yang digunakan dalam teknik basah adalah cat air. Ya, contoh pewarna cat air. Selain cat air, kita juga membutuhkan kuas, gelas, air, palet, dan kapas. Jadi dalam kita mewarnai menggunakan cat air, itu juga ada peralatan untuk mendukung dalam mewarnai. Lalu yang kedua, teknik kering. Pada teknik kering, kita dapat langsung menggambar sekaligus mewarnai cerita pada kertas. Ya, contoh alat untuk mewarnai teknik kering yaitu contohnya krayon, pensil warna, dan spidol warna. Ya, yang sering kalian gunakan di dalam mewarnai. Kemudian, nah ini makna pada gambar. Setiap gambar memiliki makna yang berbeda-beda. Dalam sebuah buku, gambar sampul mewakili seluruh isi buku. Pada sebuah lukisan, gambar mewakili sebuah tema. Berarti kalau dalam buku, gambar sampul itu mewakili seluruh isi buku. Ya, kemudian pada lukisan itu gambar mewakili sebuah tema. Seperti buku pena, ya berarti gambarnya itu mewakili, gambar sampulnya mewakili isi dalam buku. Tapi sebuah lukisan itu mewakili sebuah tema. Nah, kita perhatikan gambar di samping. Ya, gambar ini itu adalah sebuah gambar yang mempunyai arti ya atau makna. Yang pertama, gambar tersebut bercerita tentang penampakan alam berupa pantai yang indah. Kemudian pantai dimanfaatkan sebagai tempat wisata. Pada gambar tersebut tampak sekeluarga yang terdiri atas ayah, ibu, dan 2 anak sedang menikmati bekal di pantai. Jadi ini adalah makna dari lukisan yang ada pada gambar di samping. Jadi setiap lukisan pasti mempunyai makna atau artinya ya. Seperti kalian, kalau kalian sedang berfoto, ya misalnya kalian tamasya kemana lalu foto. Nah, foto itu kan memiliki arti. Berarti kalian sedang ada di mana, ya sedang menikmati suasana di mana, dan kalian fotonya juga bersama dengan siapa. Nah, itu ya seperti foto. Kemudian demikian pelajaran di tema 6 ya. Tadi kita sudah membahas di subtema 1 tentang tangan nada pentatonis yang terdiri dari atas pelok dan selendro dan memiliki 5 nada pokok setiap tangga nada pelok dan selendro. Ini kalian harus ingat ya 5 nadanya apa saja. Kemudian yang kedua itu di subtema 2 kita belajar tentang pola lantai lagi. Ya, tadi pola lantai itu dapat dikembangkan ya atau dapat digabung dari pola lantai horizontal ke vertikal, zigzag, diagonal, lalu melengkung atau melingkar. Ya, bisa digabung. Yang penting yang harus perhatikan adalah saat menari harus kompak agar terlihat lebih indah. Kemudian di subtema 3
kita belajar tentang gambar cerita lagi. Ya, tadi setiap gambar itu mempunyai makna atau arti tersendiri. Di dalam gambar di sampul, dalam buku itu juga mempunyai arti atau makna. Kemudian dalam sebuah lukisan atau foto itu juga mempunyai arti atau maknanya. Kemudian yang selanjutnya di dalam gambar itu ada teknik pewarnaan. Ya, teknik pewarnaan itu ada dua, yaitu teknik basah dan teknik kering. Nah, ini kesimpulan dari pelajaran seni budaya dan prakarya di tema 6. Kalian pelajari dengan baik. Semoga apa yang telah Bapak jelaskan dapat kalian mengerti, sehingga nanti kalian dapat mengerjakan tugas-tugas yang akan diberikan. Sampai bertemu lagi di pembelajaran selanjutnya. Ingat, jaga kesehatan, selalu mencuci tangan, menjaga jarak, dan memakai masker jika keluar dari rumah. Salam sehat. Tuhan memberkati kita semua. Amin.